Indonesia. Kami pemuda-pemudi Cahaya Insan Mutiara Citra Soe mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93. Bersatu, bangkit, tumbuh untuk Citra Indonesia. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang ada di SOE ya. Citra SOE luar biasa, keren-keren banget ya. Nyanyinya antusias sekali. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Indonesia. Jaya maju. Oh, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman dari Kupang. Pertanyaannya adalah sekarang apa yang akan engkau lakukan untuk menyelamatkan generasi kami? Baik, langsung saja untuk yang pertama. Malam hari ini memang acara diinisiasi langsung dari gerakan yang luar biasa yang bernama Cahaya Insan Mutiara atau Citra Indonesia. Dan malam hari ini memang untuk gerakan Cahaya Insan Mutiara atau Citra Indonesia ini memang diprakasai atau foundernya sendiri adalah Coach Bram Swendon. Selamat malam Coach Bram. Selamat malam Kak Franci. Selamat malam. Coach Bram, kalau boleh tahu nih Pak Coach, fenomena apa sih yang melatar belakangi sehingga Coach Bram melakukan atau mendirikan gerakan Cahaya Insan Mutiara atau Citra Indonesia ini, Coach Bram? Oke, terima kasih Kak Franci. Ya, jadi saya dengar nih ya, banyak sekali yang bilang begini nih, Indonesia akan menjadi pusat kegerakan. Gelombang rohani besar akan terjadi dari Indonesia. Kemudian Pentakosta ketiga, ada berbagai istilah atau sebutan bahwa Indonesia akan menjadi pusat kegerakan. Dan ada juga banyak yang bilang bahwa gerakan itu akan terjadi dari anak-anak muda. Lalu saya bilang sama Tuhan, kalau jadi dari anak-anak muda, sementara yang saya lihat anak muda sekarang kayaknya nggak terlalu on fire ya, kayak masa saya dulu gitu ya. Kayaknya terlalu pasif gitu kalau sama Tuhan, urusan rohani, nanti aja lah. Kayaknya mesti didorong keras untuk mereka tuh kejar Tuhan gitu kan. Tuhan, sesuatu yang rohani itu kayaknya bukan sesuatu yang menarik buat anak muda kita hari ini. Itu hal yang pertama. Yang kedua, soal isu kebangsaan, kayaknya juga anak muda kita sekarang sudah kurang terlalu berminat ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan membangun rumah kebangsaan. Jadi ini sebetulnya latar belakangnya dua hal ini yang membuat saya akhirnya berpikir, waduh, usia saya kan sebetulnya sudah kepala 5 ya, tapi kalau saya beri hidup saya buat anak muda kayaknya udah kejauhan gitu ya. Tapi saya ingat bahwa karena saya memang berangkatnya dari remaja, sudah sangat on fire, dan juga dari remaja saya sudah melayani anak-anak muda sampai di usia 21 tahun saya pimpin gerakan pelajar mahasiswa sekota. Jadi saya itu ya tetap aja passion saya, kegairahan saya, semangat saya kalau lihat anak muda ya tetap masih ada gitu, masih ada sisa-sisa apinya begitu Kak Fenci. Nah, jadi ini yang memicu saya untuk terus memikirkan generasi ini. Dan saya gunakan kata citra karena begini ya, kalau mungkin teman-teman sudah pernah ngalamin, mungkin ketemu bule, ketemu orang luar, pernah keluar, lalu kalau orang bicara Indonesia tuh ya dulu-dulu lah, 5-10 tahun yang lalu atau 10-15 tahun yang lalu lah, ya rasanya kok orang masih underestimate dengan Indonesia, atau rasanya kok kurang respect sama Indonesia gitu ya. Citra Indonesia di luar tuh kayaknya kurang apa ya,
kurang brilian gitu dianggap ya, kurang hebat gitu ya. Nah, puji Tuhan belakangan memang presiden kita Indonesia ini sangat luar biasa, Bapak Jokowi. Kita berikan aplaus dulu. Wah, ya sekarang kita kayaknya bangga banget jadi orang Indonesia gitu, karena citra kita di luar tuh wow kinclong gitu kan. Citra kita di luar tuh kayaknya bercahaya banget gitu ya, karena memang kepemimpinannya sangat luar biasa. Dan kita sebetulnya juga Indonesia punya masa depan yang luar biasa menurut saya, karena ada orang-orang muda yang nasionalis, yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, yang bersih, punya integritas seperti Kak Justin, Adrian ya. Ya, teman-teman muda dari PSI kan terbukti lah sampai hari ini gitu. Mantap banget ya, artinya berpolitiknya masih santun, masih punya integritas, punya idealisme. Nah ini Indonesia masih punya masa depan gitu ya. Nah jadi saya membayangkan gini Kak Frenzy dan teman-teman semuanya, bahwa yang akan membuat citra Indonesia itu gemilang di luar sana dan dihormati adalah generasi muda kita. Itulah sebabnya muncul kata ini citra, yaitu cahaya insan mutiara Indonesia, dan saya yakin bahwa generasi muda kita ke depan pasti akan membuat Indonesia itu dibanggakan, Indonesia itu dihargai, dihormati, oleh karena insan muda Indonesia yang punya karakter yang unggul, punya pengetahuan yang unggul, dan punya keterampilan, kecakapan, capability yang unggul, atau saya sering sebut KPK. Ya, untuk sementara itu Kak Frenzy. Oh, baik Pak Bram. Coach Bram boleh. Saya biasa panggil Pak Bram, Coach Bram ya. Baik Coach Bram. Jadi kalau kita lihat secara singkat, kalau boleh Coach Bram sharing malam hari ini, visi dan misinya dari Citra sendiri apa ya Coach Bram? Ya, saya membayangkan generasi kita tuh kayak Daniel, Kak Frenzy dan teman-teman semuanya. Ya, figur Daniel tuh sangat saya idolakan gitu loh. Ya, itu referensi saya gitu ya. Dan saya membayangkan kalau generasi muda kita seperti Daniel itu keren banget, luar biasa. Ya kan? Daniel seorang yang mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal. Daniel punya 3 kualifikasi dalam bahasa Inggris ya. Punya character, cognition, dan capability, begitu kan. Nah ini ciri orang yang punya spirit of excellence, dia punya roh yang unggul, dia tampil berbeda dan dia membuat perbedaan. Itulah sebabnya di gerakan kita ini tagline-nya adalah menjadi berbeda dan membuat perbedaan gitu kan. Nah ini kehadiran kita sebagai garam dan terang kekristenan seperti itu yang Tuhan mau. Kehadiran kita di Seven Spheres. Ya kalau Daniel itu ada di spheres government and politics, seperti Kak Justin ada di spheres government and politics gitu kan. Kak Adon ada di dunia arts, entertainment seperti itu, dan juga di dunia education. Ya saya di education dan juga di religion. Nah jadi keberadaan kita di spheres manapun, di worlds manapun, di bidang manapun, Tuhan mau kehadiran kita di situ menjadi pembawa salom. Seperti Daniel, dia pembawa salom. Tapi yang kedua, dia juga memberi pengaruh, kingdom influencer. Dia memberi pengaruh yang luar biasa sekali. Dan yang ketiga, dia menjadi membuat sejarah, history maker. Nah, ini yang saya bayangkan Kak Frenzy dan teman-teman semuanya. Anak-anak muda Indonesia itu menjadi pembawa salom, menjadi pemberi pengaruh, dan menjadi pembuat sejarah. Membuat Indonesia yang berbeda dan membuat perbedaan. Ya kan, membuat dunia lebih baik dari sebelumnya. Dan harapan besar saya ada pada generasi kita, anak-anak muda. Ayo, anak-anak muda yang setuju dengan saya, sepakat dengan saya, katakan yeay! Wow, keren Coach Bram. Nah, pertanyaan berikutnya Coach Bram, kira-kira ini siapa saja sih Coach Bram yang bisa ikut atau bergabung dari gerakan Citra ini Coach Bram? Apakah hanya orang-orang tertentu atau seperti apa kira-kira Coach Bram? Ya, saya sih fokus dulu untuk membangun Citra Indonesia dari generasi di bawah usia 30 tahun, Kristen maupun Kristen ini terwakili Katolik, Protestan semua, karena kita juga menjadi gerakan kesatuan tubuh Kristus. Dan seperti tadi Citra Soe itu gabungan dari anak-anak muda dari berbagai gereja, jadi bukan mewakili satu denominasi. Kita perlu denominasi hanya sebetulnya sebatas organisasi administrasi Departemen Agama, tapi jangan sampai itu justru menghalangi ya misi amanat agung yang pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi saya kemana-mana mengusahakan kesejahteraan kota, tapi juga kesatuan tubuh Kristus. Saya mulai dari bagian Timor Barat, ya karena Timor Barat itu mayoritas teman-teman yang Kristen. Ya saya sih punya ekspektasi
Timur Barat menjadi satu model dari kekristenan di Indonesia begitu, dan dimulai dari generasi mudanya. Citra Indonesia dimulai dari Citra Flores Sumba Timor Rote, Alor dan seterusnya, atau Flow Bangora atau Nusa Tenggara Timur.